teman-teman, kembali lagi bersama saya, Kelly Shiva dari Kaleri. Di presentasi kali ini, saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Ya, sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf dan juga mempunyai peran penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh. Kelenjar utama dalam sistem endokrin yang pertama adalah kelenjar hipofise atau pituitari. Rongga ini terletak di rongga kepala dekat dasar otak. Yang kedua adalah kelenjar pineal, terletak di atas kelenjar hipofise. Yang ketiga kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, terletak di leher bagian depan. Yang keempat kelenjar paratiroid, dekat kelenjar tiroid. Yang kelima adalah kelenjar timus. Kelenjar ini terletak di dalam media timus mediastinum di belakang osternum. Yang keenam adalah pulau Langerhans. Organ ini terletak di dalam jaringan pankreas. Yang ketujuh kelenjar suprarenal, terletak di kutub atas ginjal kiri dan kanan. Dan yang terakhir adalah kelenjar kelamin. Laki-laki yaitu testis dan perempuan yaitu ovarium. Kelenjar pituitari atau hipofise. Kelenjar ini disebut sebagai master gland karena mensekresi hormon yang selanjutnya akan mengendalikan sekresi hormon oleh kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar ini dibagi menjadi dua lobus. Yang pertama, lobus anterior dan yang kedua adalah lobus posterior. Yang pertama adalah lobus anterior. Hormon yang dihasilkan adalah growth hormone atau somatotropik yang merangsang pertumbuhan jaringan tubuh dan tulang, serta merangsang sintesa protein. Yang kedua adalah prolaktin, merangsang pertumbuhan jaringan payudara dan laktasi. Yang ketiga adalah tiroid siloxin hormon. Tiroid siloxin hormon ini merangsang kelenjar tiroid dan menambah metabolisme lemak. Yang berikut adalah gonadotropik hormon. Itu dia mempengaruhi pertumbuhan, maturitas fungsi organ seks sekunder dan juga primer. Dan yang terakhir adalah adrenan trichotropik hormon, merangsang pembentukan steroid oleh korteks adrenal. Dan yang kedua adalah lobus posterior, terdiri dari jaringan saraf sehingga disebut neurohipofise. Hormon yang dihasilkan adalah antibioretik hormon atau vasopresin yang meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus distal dan tubulus ductus ginjal sehingga menurunkan produksi urin. Dan yang terakhir adalah oksitosin.
Oksitosin ini merangsang pengeluaran ASI, kontraksi uterus, terlibat dalam transport sperma dalam raktus reproduksi wanita. Yang kedua adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di atas kelenjar hipofise dan menghasilkan hormon melatonin. Fungsinya mengatur sekresi yang dilakukan oleh korpus luteum dan mengaktifkan sel melanosit, menghasilkan melatonin untuk warna kulit. Yang berikut adalah kelenjar tiroid. Kelenjar ini terletak di bagian depan, di samping kiri dan kanan trakea. Bahan dasar pembentukan hormon adalah yodium yang diperoleh dari makanan dan minuman. Fungsi kelenjar tiroid yang pertama adalah mengatur kegiatan metabolik, yang kedua merangsang oksidasi, yang ketiga mengatur penggunaan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida, dan yang keempat mempengaruhi perkembangan susunan saraf dan juga merangsang pertumbuhan. Yang berikut adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar ini menempel pada bagian anterior dan posterior kedua tubulus kelenjar tiroid yang menghasilkan hormon paratiroksin. Fungsi dari hormon paratiroid adalah meningkatkan kadar kalsium dan menurunkan kadar fosfat. Yang kedua, meningkatkan reabsorpsi tulang sehingga serum kalsium meningkat. Yang ketiga adalah organ target paratiroid, yaitu tulang, ginjal, dan usus halus. Yang berikut adalah kelenjar pankreas. Kelenjar ini terletak di rongga abdomen bagian atas dan terbentang horizontal dari duodenum ke glien. Jaringan utama pankreas terdiri atas dua, yaitu asini dan pulau Langerhans. Asini, yang pertama adalah asini. Asini berfungsi untuk menghasilkan getah pencernaan ke dalam duodenum. Dan yang kedua adalah pulau Langerhans. Pulau Langerhans ini tidak mengeluarkan sekretnya keluar, tapi langsung ke dalam darah. Pulau Langerhans terdiri atas beberapa sel. Yang pertama adalah sel alfa atau sel A, sel beta atau sel B, sel C, dan sel D. Yang pertama adalah sel alfa atau sel A. Menghasilkan glukagon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan cara memobilisasi glukosa, asam lemak, dan asam amino dari tempat cadangannya ke dalam darah. Yang kedua adalah sel beta atau sel B. Itu menghasilkan insulin yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan cara meningkatkan simpanan glukosa hati ke hati. Yang berikut adalah sel C. Itu mensekresi somatostatin yang berpengaruh dalam pertumbuhan, yaitu menekan growth hormone dan menghambat saluran cerna, pengosongan lambung, sekresi asam lambung, dan kontraksi bladder. Dan yang terakhir adalah sel D, mensekresi polipeptida atau gastrin. Yang berikut adalah kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak di kutub atas kedua ginjal sehingga disebut juga kelenjar suprarenal. Kelenjar
kelenjar adrenal terdiri dari dua lapis, yaitu medula adrenal dan korteks adrenal. Yang pertama adalah medula adrenal, berfungsi sebagai bagian dari sistem saraf otonom, sehingga 90% hasil sekresi medula adrenal adalah epinefrin atau adrenalin, sisanya ialah norepinefrin. Fungsi dari medula adrenal yaitu meningkatkan denyut jantung, menambah tekanan darah, mempercepat pernafasan, dan juga meningkatkan produksi gula darah ke hati. Yang kedua adalah korteks adrenal. Korteks adrenal dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama adalah zona glomerulus, menghasilkan aldosteron. Fungsinya merangsang penyerapan ion natrium dari tubulus ginjal dan menurunkan penyerapan ion kalium, sehingga mempertahankan tekanan osmotik darah. Efek primer pada metabolisme air dan mineral. Yang kedua, zona vasikulatif, menghasilkan kortisol atau glukokortikoid. Fungsinya meningkatkan pembentukan glukosa dari asam amino, anti alergi dan inflamasi, menghasilkan energi. Efek pada metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Yang ketiga adalah zona retikularis, menghasilkan androgen atau efek maskulinisasi dan estrogen. Efek primer untuk tanda-tanda seks sekunder. Yang berikut adalah kelenjar timus. Kelenjar ini terletak di dalam mediastum di belakang osternum, menghasilkan hormon timus. Hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram dan akan bertambah pada masa remaja 30-40 gram, kemudian berkurang. Fungsi kelenjar timus yang pertama mengaktifkan pertumbuhan badan, yang kedua mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, dan yang ketiga sebagai imunitas tubuh. Kelenjar yang berikut adalah kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstinal testis. Kelenjar ini dibentuk oleh sel-sel Leydig yang menghasilkan hormon pralaksin dan testosteron. Hormon pralaksin berperan dalam mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Sedangkan hormon testosteron berperan penting dalam pengaturan pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Ada 3 macam sel di dalam testis. Yang pertama adalah spermatogonia yang menghasilkan spermatozoa. Yang kedua Leydig, testosteron, dan yang ketiga adalah sertoli. Dan kelenjar yang terakhir adalah ovarium. Ovarium menghasilkan 2 macam hormon. Yang pertama adalah hormon estrogen atau hormon folikuler, dihasilkan oleh folikel berat. Yang kedua adalah hormon progesteron, dihasilkan oleh korpus luteum. Hormon estrogen berperan penting dalam mengatur siklus menstruasi dan mengatur sistem reproduksi. Sedangkan hormon progesteron berperan penting juga dalam mengatur siklus menstruasi dan juga perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Demikianlah presentasi yang saya bawakan di saat ini. Sekian.